Halo Gugun. Wih pasti dia bilang begini, oh Renata ngomong aku pemakai narkoba. Wih pasti dia ngomong sudah. Iya. Pasti, Nanti, oh nanti Renata mulutmu. Pasti dia sudah mendidih di sana. Namanya pemakai narkoba. Kalau orang sudah ngomong pasti dia, wah ini sudah. iya, nanti kakak jadi sasarannya, dicari-cari lagi tempat tinggal kakak. Jadi kan? Dicari tempat tinggal kakak. Oh, gini 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 A B C D H. Aduh kakak. Nah, kenapa dek? Saya kalau dia datang, ngapain kau datang sini? Saya nggak undang kau. Kenapa kau cari saya? Saya nggak pernah undang kau. Kau datang sini ngapain? Itu langsung ngomong kayak gitu aku kak. Woi, Iya, sungguh kong. Kau datang ke rumah ini ada apa? Dan maksud tujuan kau nggak nelpon saya nggak? Ini kau tiba-tiba datang rumahku ada apa? Hah? Kalau orang di luar negeri gitu loh kak. Kalau mau datang di rumah orang harus kasih tahu dulu. Kalau orang yang tidak kenal tiba-tiba datang di alamat kita dan maksud tujuan yang tidak beres itu langsung dianu kak. Dicegat itu. Diintegrasi memang ada apa? betul betul. Jangan dikonoha ini banyak mafia, banyak koruptor. Jadi kau pun diri itu seenak-enak dijatmu datang di rumah orang. Masuk cari alamat. Laporkan aja itu kak. Kalau dia mau cari-cari alamat orang tanpa seizin Kamelana, tanpa dia telepon tanya nomor telepon Kamelana, laporkan aja itu setan itu. Oh, di Indo juga kok kak. Iya, itu namanya perbuatan tidak menyenangkan. Sementara saya tidak ada menyebut nama dia yang jelek-jelek. Oh, kalau umpamanya Renata itu kan haknya kalian kan juga ngomongin dia. Nah, nah sementara dia mau mencari ke kamar kalian kalian kunci dan kalian banting dia keluar. Ya teman-teman saya, kamu Tapi ini kan kamu bilang teman Jesse, kamu. dia minta alamat orang tanpa dia minta izin dulu di Kamalana. Sebenarnya, Kamalana, saya izinnya mau ke rumah Kamalana. Ya Iya, itu dia DM, nah, itu barangkali tanpa saya DM sok jago. Kalau otak masih, kalau body masih bungkukan udang, jangan sok gaya preman, gak ada yang takut. Kalau kau datang di rumahku itu saya bilang, kau datang sini untuk apa? Saya tidak undang kau. Itu tidak ada kata basi-basi lagi, saya langsung usir kau. Emang engkau ada bawa surat izin? Emang interogasi saya? Emang dalam masalah apa? Jangan sok geng-geng. Jangan-jangan kau pemakai narkocoy, makanya kau tuh kebal hukum. Suka menobarkan isi chat WA-nya orang di dia punya live ini itu. Macam dia yang paling hebat di dunia ini. Sehebat-hebat setupai aja melompat, sehebat-hebatnya tupai pasti juga jungkir. hmm, Besi saja rumah aja kokonya bagaimana namanya kalau gempa udah datang pasti akan rubuh. tuh. Tolol, hasil tolol, anjing, kandal, tedong, bau mayat. Makanya kak kalau dia datang di rumah kakak jangan usah senyum-senyum. Emang ada apa ngomong gitu loh kak. Oh kalau aku habis aku saya biar Sil, saya mau pulang tahun depan Sil. Nanti saya kasih alamat saya kasih kau saya cari hal kau di Indo. Kau mau cari saya itu kau siap sudah saya kata-kata kau Sil. Itu kau tidak ada ampun lagi saya kata kau di situ. Dasar gaya Yang jalan aneh, gaya sok yang anehnya tuh, jalan ya lanjut deh. jalan aja sudah kayak udang gaya preman pada kayak jalan aja sudah mirip kayak bungkukan udang tapi gaya kok preman makanya kalau jalan tuh sil jangan lihat tanah terus biar otak tuh cerdas lihat atas langit gitu lihat atas langit jalan-jalan tuh kayak geng-geng pada kayak bungkuk udang boleh udang kan udang dikasih lurus bagaimana tetap bungkuk kayak kau makanya otakmu bungkuk terus cium tai-tai anjing kau sok yang berkuasa di TikTok nenek moyang kau. Enggak, semalam itu kan anak buahnya pada masuk ke kita masuk ke dia blokir. Dengan dia itu ada yang infokan dia sambil live nyari-nyari alamat. Udah tahu nih. Nah, itu apa tujuannya? Anak buahnya datang, Malana jantung aman. Datang ke sini menyerang-nyerang. Jantung aman. Aman karena saya tidak pernah menyaci-nyaci ya. Di sini ya aku tegaskan ke anak-anak buahnya Sil. Aku tidak pernah menyebut nama Sisil yang jelek-jelek. Kalau orang lain itu urusan dia kalian mereka berdua. Oh, kalau umpamanya Ratu Kriti ada situ, kalian berarti ada apa pula? Masa kalian diam Renata ngoceh-ngoceh ke kalian itu namanya kami gila.
Tapi kan kalian yang Sil, oi Sil, sunggokong tolol. Cari alamannya Karatu. Kalau Karatu tidak cuci otakmu, Karatu itu jangan main-main. Karatu itu, kau pergi sudah di Muara Jambi sana, kau pergi ketemu si, atau tidak kau pergi ketemu si nyonya besar di Kalimantan. Karena nyonya besar kau tidak pasang koranjo, kau pulang dari Metong. Ini bukan Sil. Oh Sil tolol, ini bukan drama Korea, bukan drama Indosiar ya. Kalau datang di rumah orang saya mau dijat, ini bukan drama ya. Oh Sirut yang saya gitu, kamu juga buka dong rekam-rekaman Sirut caci-caci maki kami. Buka itu buka, jangan egois jadi orang. Buka rekamannya Sirut ngata-ngatai kami, ngata-ngatai apa. Itu, kalau seperti anak, saya tidak peduli, saya tidak punya urusan dengan kamu, saya punya urusan dengan Sirut. Jongos. Jadi ini sudah kalian kasih naik kami di YouTube, biar kamu nggak ketahuan otak anjingmu itu ya. Kasih naik komal kami di YouTube, terus komal kalian menyelamatkan, nggak usah naik di YouTube. Atau saya mau buat YouTube biar saya kasih naik di YouTube itu komal kalian, mau? Atau YouTube kalian saya yang kasih naik di YouTube, mau? Saya juga punya YouTube. Makanya anjing, woi anjing kebo. Kamu pintar ya menyelamatkan diri, seolah kalian yang paling benar. Bilang itu Sil, kalau sedot narkoba itu sedot langsung kasih muntah, biar langsung overdosis, langsung mati. Kita nggak punya masalah, nggak punya apa-apa. Ya memang itu memang YouTube mereka kok. Kalau Jesse, saya tanya Jesse, YouTube mereka punya komal nggak pernah masuk kok, komal kita toh yang masuk. Ada apa? Makanya kalau tangkap kecoak, kalau tangkap belalang itu jangan tangkap kecoak. Tujuannya tangkap belalang, tapi yang ditangkap kecoak. Itu Jesse, kalau kita cerdas ya Jesse ya, kalau kita cerdas ya, masa kok mulut kita toh yang masuk di YouTube, toh mereka nggak ada kan? Yang paling banyak itu kita, baru judulnya lucu-lucu. Judulnya kan tidak sesuai dengan apa yang ada di komal. Mencaci maki. Yang serang Sil itu kan kita yang paling banyak sebenarnya kita. Judul Renata menyerang Sil ya, itu barangkali ini baliknya lagi si Sil menyerang Renata. Iya. Lucu kayak judulnya, makanya kalau masih belajar, masih tolol, otak masih cium puki sendiri, otak masih cium tai puki sendiri, itu jangan sok. Sebenarnya yang paling kejam itu rumahnya kita sebenarnya. Renata maki-maki Sil dengan kata-kata gini, itu judulnya ambil dari kita semua. Jangan Sil menyerang Renata. Hai Puki, Puki anjing. Makanya kalian punya tai puki itu jangan sedot sendiri, sedot norkocoi kayak Sil itu kecanduan norkocoi. Makanya ngomongnya itu sok kepala hukum semua, paling hebat semua dia itu Sil, anjing itu paling hebat. Bukankah dulu kalian bilang aku, Kak Malana tuh titi mengkek diserang-serang, Kak Malana tuh orang lemah loh. Nah sekarang kau yang melakukan tanpa ada permasalahan kita berdua. Ingat ya kita berdua. Kak, Malana mereka puji-puji Sil kan, Sil mode kayak Agus yang aku sedih, mode gitu mereka dukung, padahal otaknya otak norkocoi. Iya. Sungguh. Mereka bilang, Sil itu kayak model-model film-film gangster Cina punya. Ternyata bungkukan udang yang dia cium cuma hirup tai kucingnya sepanjang jalan, sampah-sampah. Aneh. Nggak senang menerima Ruth. Bagaimana mulut si Ruth itu ke adik-adikku di sini? Gimana? Dia marah Kak. Si Sil tolol itu, si Norkoco itu marah karena kakak kata-katain Ruth. Dia pasang badan. Ruth Puki, kalau memekmu tuh kau sedot cium sendiri, mensim itu kau yang sedot sendiri, jangan kau belagu anjing.
Dia yang datang itu kita si Pororo, siapa sih si Angel, anak kesayangan Pak Picu dulu tuh, si Pororo, si Bendi Bencong, si itu, kenapa tidak bisa kau menormalisasikan mulut-mulut anak-anak buah gitu? Kenapa aku yang kau jadikan itu? Katanya si Titik gitu tega ya orang lemah. Nah sekarang gilirannya dia, aneh kan? Itu namanya bisa dipercaya omongan seperti itu. Kak, laporan orang itu berjalan. Apa benar apa tidak? Saya dengar-dengar bilang berjalan loh, mau tangkap Sunggokong itu. Ya Laporan mudah-mudahan cepat. Mudah-mudahan cepat ya. Orang nggak itu dengan itu dikiranya enggak. Kalau umpamanya dia cari-cari alamat itu tidak apa-apa dek. Tapi yang anehnya gini, anak-anak buahnya tuh congos-congosnya itu kayak masuk itu ke sini kan, si Bencong pakai akunnya Gemini itu. Malana jantung aman, sebentar lagi kau tuh si Kak Sil udah sampai di rumahnya kau. Anjing Wendy, emang kau tahu kan kau yang bilang aku tinggal di kolong jembatan. Cari aja di setiap kolong jembatan. Kak, infonya si Becky udah dilaporkan sama Kak Niki. Ya udah biarkan aja. Enak aja. Biarkan ya. aja. Mau datangin orang, datangin aja. Tapi dengan kau datang, Makanya saya sudah bilang kalau lawan orang jantung aman, didatangin Kak Sil. Emang mau dibunuhnya aku? Wendy Bencong, ku tanya sama kau. Nah, Sisil nyari aku, kata kau kan. Kak Sil nyari kau tuh. Kan kau yang ngomong kan, Wendy Bencong Latnatullah dengan si Dina menyebarkan alamat aku. Nah, emang kalau seandainya ya orang tuh penyakit jantung, orang itu yang kalian umpamanya kalian tuju orang lain, kalian bertanggung jawab ya. Itu ada typingan kamu, ada ucapan kamu, ada itu kamu. Kalau saya sih aman-aman aja. yang orang yang kalian lawan itu kecuali orang bisu nggak apa-apa kamu ngoceh, tapi ini orang yang kalian lawan dia orang mulut kayak bangsa. Makanya jangan coba-coba setan dajal. Kita menyenggol orang, memaki-maki orang, menghina orang, mempleset-plesetin orang masih bisa sabar. Kalian disenggol sedikit pada tantrum, pada kayak orang gila. Namanya mereka kecanduan norkocoy. Kalau orang pemakai norkocoy gitu kak, nggak bisa dilawan, nggak bisa maunya dijat. Ya gitulah namanya norkocoy. Dendam pribadi kalian melebar kemana-mana. Kalau orang norkocoy itu kak, kecanduan norkoy ya norkocoy kayak gitu kak. Maunya apa yang dia ngomong itu anak buahnya percaya semua. Padahal tongkosan nyaring bunyinya. Iya, saya tidak ada loh selama ini. Renata, kakak tanya, ada nggak kakak? Oh kalian pamannya bahas dia sama Ratu Kriti sama yang lain-lain lah, nggak sama Ratu Kriti. Ada nggak Kak Malana ikut-ikutan? Ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada. Sekarang mereka sebut-sebut. Apalagi ya, sekarang mereka yang sebut saya duluan, kenapa tidak bisa pula sama nyebut? Ini dunia sosial. Tidak ada undang-undang sini sil anjing ya Puki, tidak ada undang-undang sini nenek gayung. Di sini kalau kau sudah keluar nama kita semua sih kau singgung, berarti kau PP itu siap kita bantai. Siram alcabe. Saya nggak punya urusan, nggak punya apa dengan kamu. Kamu pamer-pamerkan kamu itu kan di situ aja udah salah. Kau nggak dengar nggak omongan Bang Nyoman malam itu di roomnya saya? Udah kayak premanisme aja cari-cari orang. Muka apa? Kalian mau bawa apa? Mau bawa gergaji ke tempat saya? Kalian mau jadikan sate? Kok anak-anak buah dirimu datang ke tempat saya? Malana jantung aman. Ya saya sudah tua. Kalau seandainya saya penyakit jantung itu si Wendy saya dituntut tuh. Saya tanya dulu ya Jessie 4M. Niki itu lagi dia sekarang lagi pertaruhkan dirinya untuk bebas.
Ini saja yang 4M, yang DRG, yang masalah skincare aja belum selesai, dia mau lapor lagi 4M. Apa nanti dia nggak lama di dalam penjara? Pakai logika kita kalau orang yang waras, itu aja dia sih. Kapan nih lapor 4M? Nggak ada yang buat itu Sil yang buat. Maka suruh Sil itu makan coba tantang dia. Berani nggak dia makan di Miami sana? Berani nggak dia ke Ami punya restoran? Berani nggak dia dengan tim-timnya itu? Berani nggak? Coba suruh dia. Aduh. Sedangkan Niki hanya masalah skincare aja belum selesai. Masalah kasus 4M. Muncul lagi 4M ini. Yang buat itu semua itu Sil. Tanya Sil itu yang so tahu. Kemarin A1 juga dia paperkan surat di media. Ternyata sampai detik ini Niki bebas apa enggak? Saya tanya kalian. Enggak ada kan? Apalagi 4M bilang Niki melaporkan. Sedangkan ini saja yang kasus skincare aja belum selesai. Kok pergi lapor lagi 4M? Mau tambah masalah atau mau mengurangi masalah? Lanjut ke Melana. Itulah. Katanya sayang Niki, tapi apa-apa kalian kutik dari Niki agar apa? Agar meledak. Agar meledak gimana? Kalian itu kalau menurut pikiran kami yang bodoh ya, kalian bukan sayang Niki. Kenapa? Kalau kalian sayang Niki, walaupun ada uang 4M menjelang Niki bebas, kalian kunci itu mulut kalian. Aslinya Sil ini bukan pendukung Niki, dia bikin tambah beban hidup Niki, tambah menghancurkan Niki. Makanya Lintang nggak suka. Coba tanya itu anjing tua itu yang narkoco itu, yang kecanduan narkoco itu, suruh dia pergi makan di Miami punya restoran, dia bisa nggak? Jangan bikin masalah Sil, jangan bikin tambah masalah Sil. Kalau kau bukan pendukung Niki yang kosong, hanya kau itu bukan pendukung Niki, hanya kau hanya tambah lambung-lambung saja anjing. Ini siapa nih Albert? Halo Albert. Halo. Halo. Halo Malana. Suaranya ketelan itu. Kenapa itu? Halo Malana, lagi pada ngapain ini? Lagi begunjing. Kenapa emangnya? Teruskan semangat. Kamu teruskan semangat. Coba kamu bersuara sekarang. Kalau kamu bilang suruh saya semangat. Bersuara apa ini? Masalah apa? Lah kan katanya kamu nyuruh saya semangat. Itu ngapa begunjing? Kamu enggak asing suaranya ini. Kenapa, Dek? Kayak pembelian banget, kayak pernah. Dia Kan nggak salah nyemangati. suara laki-laki tuh kamu nggak maco sih. Suara kamu tuh harusnya tegas dikit kayak si Renata tuh. Masa kalah sama Renata? Tegas sekarang nggak laku. Kalau aku nggak laku. Tuh kan si Renata itu. Tegas juga didengarin. Renata bahas nih olah nih Renata. Bingung kakak. Renata. Kalau masih tidur jangan ngoceh. Tidur, mending turun. Nggak tidur ini Bunda. Si Renata tuh maunya orang yang tegas-tegas kayak dia itu. Makanya saya bilang Jessie, kalau dia lapor Niki benar-benar lapor 4M itu, sedangkan ini masalah ini saja yang rumit, yang kemarin dia bilang ini 4 tahun penjara. Terus sekarang di apa kemarin tuh tambah naik kan, bukan tambah turun. Masa mau Niki mau sibuk lagi laporkan ini 4M lagi yang belum tahu ini uang apa. Aduh. Ini bahasa apa, Bu? Turun aja kamu, jangan bikin pusing. Turun juga malah, bikin pusing. Turunkan Dek, kamu kan mau Dek, turunkan Dek. No. Pusing aku. Bilang aja, udah kasih turun aja, bikin pusing pening kepalaku. Maaf ya, kami mau barbar dulu. Bukan sudah tahu ini ya 4M. Baru masuk YouTube loh Jessie, masuk YouTube Sil, kasih masuk YouTube. Masuk YouTube apa? Niki melaporkan kasus 4M. Becky. Aduh. Lucu ya. Lucu aku ini orang-orang ini. Masa dia seorang pengacara nggak tahu itu
yang kemarin lebih parah kasus-kasus sampai Black Mamba semua keluar. Sampai datang itu ahli-ahli Taurat, kok ahli-ahli WC, semua ahli-ahli tai, ahli-ahli pelakor, ahli-ahli selingkuh. Muncul semua, nggak bebas-bebas. Mau tambah lagi 4M. Sil, tolol, anjing. Engkau tuh sayang Niki atau gimana? Atau menjerumuskan Niki? Saya tanya kau, Sil anjing. Woi Sil anjing. Makanya kalau jalan jangan terlalu bungkuk. Jalan tuh tegak, busungkan dada, busungkan pantamu itu. Tuh jangan kok kayak geng gangster China sana, film-film China. Anjing kau Sil, anjing puki kau tua. Makanya Sil, edukasi hukum aja lebih bermanfaat daripada kau tambah masukkan Niki, tambah masuk bui. Lintang, di mana kau Lintang? Itu si Silo lagi teriak bilang Niki melaporkan 4M, melaporkan Becky masalah 4M itu. Lintang. Coba kau lihat Sil itu, apa dia normal atau gimana, abnormal? Aduh, Sil. Sil, kalau tidak ada kerja di dunia nyata, mending kau pensiun sudah. Kau lebih mending cari bisnis, Sil. Karena kalau pengacara itu nggak ada pensiunannya. Dari pemerintah, kau yang mempensiunkan dirimu, mending kau buka bisnis kolor hijau ke, celana dalam leko-leko ke, celana dalam wanita, yang mending kau jual itu cepat laku sama BH Sil. Jangan kau cari bisnis yang terlalu berat otakmu, mending kau cari BH sama celana dalam, karena itu yang paling diutamakan untuk para wanita dan para pria. Masih YouTube ya? Masih YouTube Sil, kok kasih masuk kita YouTube ya? Makanya saya sudah bilang, kalian sok-sok semua, nanti kalian kayak kemarin bahas kasus A1, semua para ahli-ahli muncul berdatangan, ada ahli bingung, ada ahli dewa mabuk, ada ahli dewa langit, ada lagi dewa-dewa, pokoknya dewa-dewa muncul semua. Tahu-taunya apa? Mana sudah semua 1 tahun lebih, mau 2 tahun sudah Niki nggak ada kabar-kabar. Maksudnya ahli Makanya Taurat, tolol anjing. ahli Taurat gimana dibawa-bawa sama dia, Dek? Jesse, ahli Taurat. Ya Allah, Taurat itu kayak tim-tim yang doa-doa, kayak ada doa-doa gitu, ahli Taurat gitulah. Itu bukan urusannya, bukan sama si Renata lagi. Itu urusannya dengan saudara kita yang di sebelah gitu. Bukan, itu dia kasih lucu aja, Kak. Oh, Makanya saya sudah bilang, kalau faktanya kalian belum bisa membuktikan, nggak usah, mending kalian diam-diam bahas yang lain, edukasi hukum mengenai masalah pencocokan tanah, bercocokkan apa ke, bercocok tanam ke, bercocok apa ke, pokoknya bahas itu. Jadi besok masyarakat yang buta hukum jangan disia-siakan, tanahnya dijual, rumahnya dijual, ininya dijual, akhirnya dia apa? Miskon. Itu yang kamu edukasi hukum, biar besok-besok kalau ada masalah bisa tahu mana yang melanggar hukum dan mana yang tidak melanggar hukum. Jadi jangan sia-sia dia sudah kerja, capek-capek kerja, menabung uangnya hanya untuk kasih pengacara yang tidak jelas gitu. PH Sil tolol itu beredukasi hukum, karena kita di TikTok ini, karena semua banyak masyarakat, ada yang pintar dan ada yang bodoh gitu. iya Tidak betul. semua punya bodoh sih, makanya kalau edukasi hukum yang bagus, biar orang bilang oh ini bagus, ini. Jangan kasihan dia sudah tabung-tabung sampai dia menggigil runtuh juga, akhirnya dia masa tua, siapa yang ambil? Jual ini, pengacara bilang oh ini saya butuh duit ini, oh ini saya ini, oh ini saya ini administrasi ini bla bla. Hasil akhirnya yang miskinkan dia apa? Ya kau sendiri Sil, karena kau tidak mengedukasi hukum yang bagus, kau edukasi hukum yang bully-bulian. Edukasi hukum lah yang baik Sil tolol, biar orang punya warisan tuh jangan habis gara-gara perbuatanmu gitu. Paham kan omonganku? Banyak yang rekam itu di atas. Hai, rekam aja, mau rekam itu kangkang memeknya Sil, mau kangkang itu bela itu memeknya sih, yang perekam kontrolnya mau dimutilasi nggak apa-apa lah, biar aja.
Mau cari duit juga kok kak untuk perawatan, jadi dia rajin rekam. Sebentar memek kontolnya mau dimutilasi, sebentar memeknya mau diadakan penyempitan karena sudah bolong besar. Biarkan aja mereka rekam. Kan ini kan butuh dana, mau operasi memek sama mutilasi kontol. Hai Renata. Sedikit-sedikit tadi delik, catat. Gak capek Pak yo kau tukang. Oh berarti kau sama Sil itu tukang catat. Oh jadi kau jongos kau itu tongos kau tuh bagian catat. Aduh kasihan, hati-hati ya kalau kau, mudah-mudahan kau dan Sil tidak bermusuhan ya. Abadi selamanya ya. Sudah kalau kau sudah tidak hati-hati nanti besok-besok bermasalah dengan Sil ya, suami istri itu hancurlah kalian. Bisa-bisa kamu bundir. Kak Renata sebut nama gitu nggak takut kata si Jegi tuh. Hah, nggak takut. Memang dia paling puki kok, pengacara paling puki kok, itu namanya Sylvia, itu pengacara paling puki. Paling puki, paling biada, paling bangsat. Kan dia mau kan? Ya kenapa? Itu kan netizen. Suka-suka gue kah mau katain dia? Dia aja melanggar hukum kok. Masa kita nggak bisa melanggar Ya, hukum? menyebar-nyebar isi chat, membaca-bacakan, buka-buka rekaman di Komal itu gimana? Hah? Itu gimana tuh? Dia yang mengajarkan kita untuk melanggar ITE, melanggar hukum. Dia yang mengajarkan kita loh, bukan kita. Dia yang mengajarkan kita. Pas ditegur balik nggak terima, nyari-nyari rumah orang. Kan dia yang mengajarkan kita. Bukan kita yang mengajarkan dia. Dia yang mengajarkan kita. Dan buat kita seperti ini kan dia. Kata si Jegi udah tahu Renatanya. Jegi udah tahu Renatanya bahwa dia dimaki-maki Awing juga, tapi dia nggak ngaku. Tapi Kenapa, di YouTube Kak? ada. Baca tuh dek typingan si Jegi. Kalau Awing itu nanti kalau dia masih ngoceh saya bantai dia, saya nggak takut dia siapa. Awing, kalau dia katain saya Jesse, suruh langsingkan semua badannya, baru itu saya akui. Kalau masih tidak normal jangan katain Renata ya, itu aja. Kalau otot bodyguard nggak apa-apa, kalau otot masih body rangka jangan coba-coba lawan Renata. Otot apa deh? Otot tulang lunak. Saya sudah bilang kalau lawan Renata itu kecuali mereka sempurna. Bodinya bagus, geng-geng, itu kayak seperti Deddy Kabuzer, itu baru saya akui dia pun body. Kalau body masih kayak bina-bina rangka, jangan coba-coba. Jangan hina-hina Renata. Yes. Betulan orang nggak ada. Nggak ada aja. Virgin, kau nggak mau naik? Kalau nggak mau naik, nyahlah kau dari sini. Pergilah. Makanya saya sudah bilang kalau lawan Renata itu kondisikan body kalian, nggak ada yang buncit, nggak ada yang kayak kodok, ya itulah. Kalau mau lecehkan Renata, mau kata-katain Renata, bercermin dulu ya, bercermin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kepanjangan banget sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget kau bertalilan ke orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini nih si Virgin ya pagi-pagi kamu udah dikesal. Aku nih bisa jadi ustadz, bisa jadi rohaniwan, semuanya bisa. Aku rangkap tidak ukurannya. Enggak, aku tuh yang jadi heran tuh gini, Lana. Bentar ya, teman-teman.
Jadi gini, Awing itu mengatakan bahwa kita ini yang menghina-hina dia, yang menghina-hina kita tuh sebenarnya yang sebelah sono, bener gak, sama Lana? Benar lah. Nyapo. Awing, Nyapo Awing gitu. ngomong tuh Ah, katanya kenapa? kita ini apa namanya, kupu kita ini apa namanya menjelek-jelekan dia, menghina-hina. Siapa yang menghina? Yang menghina tuh di sana ini ya, Awing tuh play victim tuh bilang. Halo. Saya sudah bilang kalau kalau kita dengar ya, kalau kita orang yang baik di tengah-tengah, mulut juga tidak becek, jangan katakan kita ini mulut rusak. Kalau dia masih punya kita mulut paling rusak, nggak usah hina orang karena hina ini orang semua ini. Apa memang dia nggak pernah hina orang? Makanya kalau kita punya mulut yang melantam paling kayak cabul-cabulan itu, nggak usah banyak ngoceh, nggak usah ngatur kita. Itu kalau mau jadi ustadz Renata bisa, mau jadi pencerahan agama bisa, semua bisa, mau jadi cabul-cabulan juga bisa. Yang jadi ini tuh play victim tuh udah jelas-jelas kita Iya, dipasang fotonya makanya. kok dihinakan, kok apanya yang kita menghina. Awing, ganti foto profilmu, Awing. Ganti, orang kira kau pengacara. Ganti foto profilmu itu. Ganti, jangan bikin pusing. Nanti orang pikir kau ini pada jejak digitalmu tuh mulut taimu tuh banyak. Iya, Awing itu yang ngomong kan play victim Aku sudah kakak. nonton, iya. Saya tidak peduli. Saya sudah bilang kalau orang itu kecuali dia macam Bang Yoman, walaupun dikata-katain diam aja, dibully, didiam. Nah, itu saya akui. Aduh, kalau ini mereka ini sudah ada jejak digital, mulut kayak tai, itu sama aja. Jangan ganti bajumu, jangan kau pakai jas, orang pikir kau orang pengacara, pada mulut kayak tai juga. Nggak usah, Iya, jangan kalau terlalu masih- lebay mengatur orang, ngatur diri sendiri. Kalau masih tulang lunak mah ya kan Iya. nggak usah banyak gaya gitu loh Aku kak. kemarin kan dikatain dia, tidak lama sama Ulan, kan dia ada di Komal itu, kan waktu nobar itu kan dia ada. Yang anehnya itu bilang nggak ada, saya masih kasih tunjuk kapas mereka lain, saya kan kasih tunjuk Kamelana sama Bang Sen. Ini gobloknya Yang aku nggak bisa menilai gitu loh kak Karena Aduh. Jadi jangan ganggu-ganggu Renata. Kau siapapun saya tidak takut. Sil saja saya buat kayak tai. Mau Sil itu sudah sampah, tapi bikin diri kayak macam orang paling elit. Papi. Oh, are you papi? Halo, selamat pagi. Papi aku naik kalah ke atas biar terpampang Lanjut. papi di atas. Lanjut memaki-maki. Kan saya bisa bilang, Mbak Anika. enggak gini kamu di ya kan si Awing mengatakan di sini yang menghina-hina di sana. Halo, kita ini dipampang loh foto-fotonya nih, tololnya si Awing tuh begitu tuh, nggak lihat gitu, tolol memang. Kamu cari Awing punya jejak digital. Kalau masih simpan mulutnya itu kalah sama Sil. Makanya saya bilang kalau kita mulut juga ya tai, jangan so alim. Ganti itu profilmu itu, jangan pakai jas, orang bingung nanti orang lihat. Ganti. Mereka itu adalah kelompok-kelompok pikun sedikit-sedikit Waalaikumsalam Bunda merepet, mau naik gak Bunda? Naik Bun. sedikit-sedikit merekam gitu. Nah, Kan itu semuanya orang linglung, semua itu orang udah hilang ingatan. Linglung terus apa namanya, luar biasa sih Bu. Iya. Terus Nah, kalau aku bisa psikopat gitu loh Bang, Nah, psikopat. kalau aku jadi ngomong kayak begini ya karena mereka yang ngajarin kan. Jadi ya mohon maaf. Iya betul. Jadi Diam dulu biar. perkumpulan orang-orang pikun, perkumpulan orang-orang linglung adalah kegiatannya merekam. Merekam setiap kegiatan orang gitu. Apakah sejauh ini berarti apa yang diedukasi sama kita itu semuanya dibaca. Semua bacaan semua tuh. Jadi apa ya? biar aja lah kalian mau bilang aku ini
lemes dan segala macam. Udah Untungnya terima kasih banget untuk Bang Modi ya, nggak terlalu jauh ini arahnya. Untungnya langsung tersadar, itu aja Bang Modi, udah makasih. ketulungan. Jadi begini, jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah jatuh mental ketika kalian diomongin, karena mereka itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Aku yang tahu. Tapi aku takut, papi, aku dicari. Ya udah cari aja lagi. Maksudnya seakan-akan tuh play victim gitu. Di sini yang paling jahat gitu. Padahal kan siapa yang duluan gitu loh Bang Modi. Susah lah. Jadi selama ini aku juga kita merasa bilang. merasa dirugikan, digunakan tenaga saya, otak dan pikiran saya untuk melawan orang lain. Saya ini orang bodoh juga, jadi tapi ya sudahlah. Yuk kita baku lawan, yuk lawan kita. Kamu tidak seperti orang yang aku pikir. Ternyata kalian goblok semuanya, bodoh semuanya. Kenapa nih marah-marah tiba-tiba pagi-pagi? Kenapa papi? Beraninya keroyokan. Coba sini, naik di sini satu-satu. Saya turunkan semuanya. Saya Ya. buka ini. Kemudian kita yuk. Betul. Jadi nggak usah ngomong sok-sok berani. Dan kamu Jesko penjilat ya. Lihat ya. Kamu Jesko penjilat. Kamu banyak merusak nama Sil juga ya ternyata. Jadi sudahlah. Uang-uang yang kamu kasih sama Sil itu nggak usah diomongin ke orang. Ya, nggak usah diomongin ke orang. Emang ada kasih duit? Ada lah. Ah, Jadi kamu, jadi kalian itu yang suka bilang papi culambung, duit kalian cuma 200.000, 300.000. Aduh, terlalu murah. Ketahuan juga gitu. Renata, kamu dengar nggak di sana Renata apa yang diomongin papi barusan Renata? Udahlah. Kalian salah orang itu, kalian salah orang. Dengar papi dek. Salah orang kau, ya. Apalagi yang kalian mau ngomong? Kalian mau ngomong apa? Nah, Mampuy. Masa 4M dikasih itu lagi buat laporan oleh Bilang saja Ini masalah berat. kalau kalian